Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh ya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kali ini, Ruka akan melanjutkan review film yang berjudul A Love So Beautiful episode 2 dan 3. Solly dan teman-temannya makan siang bersama. Haeon terlihat cemburu ketika Daesung berbagi makanan dengan Solly. Selanjutnya, mereka pergi ke tempat karaoke bersama-sama. Semua menikmati suasana kecuali Haeon. Tanpa mereka sadari, tatapan mata Haeon tertuju pada Solly. Semua teman-temannya sudah bernyanyi kecuali Haeon. Mereka semua memaksa Haeon supaya mau menyanyi. Di luar ruangan tempat karaoke, Daesung sedang berbincang dengan pelatihnya di telepon. Pelatihnya marah-marah karena Daesung terlambat datang untuk latihan. Solly tiba-tiba datang dan menanyakan masalah Daesung. Dia mengatakan kalau dia sangat senang sekali karena ini pengalaman pertamanya pergi ke tempat karaoke. Selama ini, dia menghabiskan waktunya hanya untuk berenang. Karena minggu depan Daesung ada pertandingan, dia mengajak teman-temannya untuk pergi menonton. Di saat mereka sedang asik mengobrol, Haeon melihat guru penetip dan memberitahu teman-temannya. Mereka semua seperti melihat hantu dan buru-buru mengambil sepeda mereka. Akibat Yeong tidak hati-hati, sepedanya hampir saja mengenai Solly. Untungnya, Daesung bisa menarik Solly. Akibat insiden itu, bahu Daesung mengalami cedera. Solly kembali kehilangan sepedanya, sehingga Daesung menyuruh Solly naik ke sepedanya. Haeon yang melihat menatap dengan tatapan cemburu. Sesampai di rumah, Solly dimarahi ibunya karena kembali menghilangkan sepeda. Ibunya menyarankan untuk membeli sepeda minggu depan. Solly menolak karena dia berharap Haeon bisa memboncengnya. Keesokan harinya, Solly harus berjalan kaki ke sekolah. Di saat dia mulai lelah, Daesung datang memberikan tumpangan. Ketika sedang belajar, Solly sibuk menggambar dan sesekali menatap Haeon. Tidak lama setelah itu, Bapak guru menghampiri meja Solly dan meminta Solly membacakan tugas salah satu temannya. Awalnya Solly terlihat lesu, tetapi ketika melihat itu tugas Haeon, Solly jadi bersemangat. Ternyata yang dibacakan itu adalah kisah masa kecil Haeon bersama ayahnya. Sepulang sekolah, Solly dan Haeon pulang bersama. Solly berusaha menghibur Haeon supaya dia ceria lagi. Akhirnya, Haeon menyuruh Solly membawa sepedanya dan dia pun pergi meninggalkan Solly. Solly dan teman-temannya pergi belanja untuk memasak masakan kesukaan Haeon. Sambil belanja, Solly berhayal tentang Haeon. Setelah itu, Solly dan teman-temannya pergi melihat pertandingan renang Daesung. Pada pertandingan kali ini, Daesung hanya bisa mendapat peringkat kedua. Padahal selama ini, dia selalu mendapat peringkat pertama. Di awalnya, dia terlihat murung. Tapi setelah melihat ke arah Solly, dia kembali bersemangat. Di ruangan lain, Daesung merasakan tangannya yang cedera kembali sakit. Dan pelatihnya pun marah kepada Daesung karena mendapat peringkat kedua. Di rumahnya, Haeon merasa kecewa karena ibunya tidak bisa pulang untuk memperingati hari kematian ayahnya. Di sisi lain, Solly dan Daesung mengobrol. Solly menolak ajakan Daesung untuk makan bersama karena dia ada urusan penting. Daesung memberikan medali yang ia peroleh kepada Solly sebelum Solly pergi. Kembali ke Haeon. Di rumahnya, Haeon memperingati hari kematian ayahnya sendiri. Tiba-tiba, Solly datang. Dengan rasa kecewa,
Ia meminta Solly pulang. Solly menjatuhkan barang bawaannya dan langsung pergi. Di saat makan malam bersama, ayah dan ibu Solly membicarakan tentang Heon. Ibunya meminta Solly memberikan sesuatu kepada Heon. Lalu Solly mengendap-endap masuk ke rumah Heon. Dia meminta maaf kepada Heon, ternyata Heon tertidur. Di saat Heon tidur, Solly terus memandangi Heon dan memeriksa keadaan Heon. Ternyata badan Heon panas. Lalu dia mengompres Heon. Pandangan mata Solly tidak lepas dari Heon. Ketika dia mendekat, Heon pun terbangun. Episode 3. Di pagi hari, Heon bersiap-siap menuju sekolah. Sesekali, dia melihat ke arah pintu. Ternyata, dia menunggu Solly. Dia dengan malu-malu mengajak Solly ke sekolah bersama. Jam pertama di sekolah pelajaran olahraga. Solly berbincang-bincang dengan temannya. Dia mengatakan kalau dia akan mencalonkan diri jadi ketua kelas. Tapi dia malah diejek oleh Jinwon. Dia mengatakan kalau Solly belum bisa jadi ketua kelas karena selama ini tugasnya hanya hasil contekan. Setelah itu, teman Solly yang bernama Hayong juga mengatakan kalau Huiji akan berdampingan dengan Heon untuk jadi ketua kelas. Hal itu membuat Solly tidak mau menyerah. Dia berlatih pidato untuk pemilihan ketua kelas. Di saat dia mulai lelah, Daesung datang untuk menyemangatinya. Di saat Daesung membacakan teksnya, mereka berdua dibuat kebingungan. Karena Wang Seyung juga membacakan teks dengan isi yang sama. Di saat Solly mulai menyerah, Daesung memberikan saran kepada Solly untuk mengganti isi teks pidatonya. Solly kembali semangat. Dia berlarian dengan Daesung dengan penuh keceriaan. Heon yang menatap dari kejauhan merasa cemburu melihat pemandangan itu. Di kelas, Solly menghampiri Heon. Dia bertanya tentang kandidat yang akan dipilih Heon. Di hari pemilihan ketua kelas, Solly menyampaikan pidatonya. Di saat dia mulai gugup, Daesung dan teman yang lain memberikan semangat, sehingga dia lancar memberi pidatonya. Di luar kelas, Huiji memberikan bingkisan kepada Heon karena dia sudah membantu Huiji membuat naskah pidato. Awalnya Heon tidak mau menerima, karena terus didesak, akhirnya dia menerimanya. Di saat Heon menerima bingkisan, Solly pun datang. Huiji dan temannya merendahkan Solly karena Solly hanya menjadi wakil ketua kelas. Tidak lama setelah itu, Daesung datang dan membela Solly. Heon merasa tidak nyaman melihat Daesung merangkul Solly. Heon pun pergi, tapi dihalangi oleh Daesung. Daesung menanyakan kepada Heon kenapa dia tidak memilih Solly. Heon mengatakan kalau Solly tidak pantas menjadi ketua kelas. Mendengar ucapan Heon, Huiji merasa senang. Sebenarnya, waktu pemilihan ketua kelas, Solly dan Huiji seri. Solly mengatakan kalau Heon belum memberikan hak suaranya. Suasana kelas jadi tegang ketika Heon masuk. Dia memilih Huiji. Mendengar itu, Solly jadi patah hati. Di jam istirahat, Solly mengajar Heon. Dia meminta penjelasan kepada Heon kenapa memilih Huiji. Heon mengatakan kalau Solly tidak pantas menjadi ketua kelas. Mendengar ucapan Heon, Solly jadi kesal. Dia menendang kaki Heon dan langsung pergi. Di saat Solly bercerita pada Hayong kalau dia menendang Heon, Heon muncul bersama Jinwon. Dia menarik Hayong pergi karena malu bertemu Heon. Langkahnya terhenti karena teman sekelasnya mengganggunya. Ketika berpapasan dengan Solly, Heon hanya berlalu saja tanpa menyapa Solly.
Pria itu ternyata disuruh Huiji untuk menyerahkan uang kaos kepada Solly. Solly terlihat cemas. Hayong mengira kalau Solly cemas karena harus memegang uang tersebut. Tapi kenyataannya, Solly cemas karena dia tidak tahu cara meminta uang kaos kepada Heon. Lalu Hayong memberikan saran yang konyol pada Solly. 키가 안 닿잖아. Sesampai di kelas, Hayong mendesak Solly untuk meminta uang kaos kepada Heon sambil mencontohkannya dengan Jinwan. Di saat Solly mendekat ke meja Heon, dia belum sempat bicara. Heon langsung memberikan uang dan meminta uang kembaliannya. Dan Huiji pun datang meminta rekomendasi buku bahasa Inggris kepada Heon. Huiji terlihat bahagia karena mendapat respon dari Heon. Solly yang melihat kesal. Dia memberikan uang kembalian kepada Heon dan langsung pergi ke mejanya. Sesampai di mejanya, Solly meletakkan uang di dalam bukunya. Heon memperhatikan dari mejanya. Solly terlihat melamun. Dia dikagetkan dengan kehadiran Huiji. Huiji meminta Solly untuk mengumpulkan uang kaos kepada wali kelas di saat pulang sekolah. Setelah itu, Solly pun mencari uangnya. Dia terlihat panik karena tidak menemukan buku tempat dia menyelipkan uangnya. Hayong meminta Solly untuk mengingat kembali. Solly baru mengingat kalau dia menyelipkan di dalam buku bahasa Korea yang sudah dikumpulnya tadi. Sedangkan di mejanya, Heon menguping pembicaraan Solly. Solly dan Hayong berencana mengambil bukunya kembali sebelum Huiji mengetahui. Akan tetapi, Solly merasa takut karena meja guru bahasa Korea berdekatan dengan meja guru penertib. Karena kasihan melihat Solly, akhirnya Jinwang dan Hayong pergi mengendap-endap ke ruang guru. Di saat dia mendekat ke meja guru bahasa Korea, guru penertib datang. Hayong terkejut lalu menarik Jinwang ke pelukannya. Di kelas, Solly tampak cemas. Ditambah lagi, Jinwang dan Hayong tidak berhasil mengambil bukunya. Melihat Solly yang gelisah, Daesung menanyakannya. Solly hanya mengatakan kalau dia sakit perut. Akhirnya Daesung pergi ke klinik dengan berpura-pura sakit perut. Daesung meminta obat kepada dokter klinik. Dokter tidak mau memberikan obatnya sebelum melakukan pemeriksaan. Dokter sepertinya tahu kalau Daesung hanya berpura-pura saja. Akhirnya Daesung jujur. Dia meminta obat untuk sakit wanita. Lalu dokter pun memberikan obatnya. Sesampai di tangga, Daesung memberikan obatnya kepada Solly dan meminta Solly segera meminumnya. Heon mendengarkan perbincangan Solly dan Daesung. Setelah Daesung pergi, Heon menanyakan kepada Solly tentang uang kaos. Tapi Solly tidak mengakui kalau uang itu hilang. Di saat Heon mau pergi, Solly menahannya. Dia mengakui dan meminta maaf kepada Heon karena pernah menendang Heon. Solly meminta bantuan Heon untuk menemukan uangnya. Dia menceritakan tempat dia menyelipkan uangnya. Akan tetapi, respon Heon di luar dugaannya. Karena tidak ada yang berhasil mengambil bukunya kembali, akhirnya Solly mencoba memasuki ruang guru. Akan tetapi, langkahnya terhenti. Dia takut kalau Huiji mengetahuinya. Heon pun datang mengejutkan Solly. Di luar, Solly hanya melihat iri kepada Heon. Sesampai di kelas, wali kelasnya datang meminta uang kaos. Huiji mengatakan kalau uang itu ada pada Solly. Solly terlihat cemas. Di saat dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada guru, Heon pun datang dan meletakkan buku yang dicarinya di meja Solly. Melihat buku itu, Solly dan teman-temannya merasa bahagia. Akan tetapi, Solly tidak langsung memberikannya. Dia mengatakan kepada wali kelasnya
kalau dia menghilangkan uangnya dan telah ditemukan kembali oleh Heon. Di saat teman sekelasnya memojokkan Soli, wali kelasnya memberikan apresiasi karena Soli berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Mendengar ucapannya, teman sekelasnya kembali berkomentar positif tentang Soli. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.